Baik, Bapak Ibu, izin kita mulai ya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan sehingga kita bisa berkumpul meskipun lewat Zoom pada kesempatan ini untuk mengerjakan tugas mata kuliah ya, yang kebetulan kelompok kami mendapatkan materi tentang hubungan interpersonal. Mata kuliah ini diampu dosennya oleh Ibu Ananda Maulida MPSI, kami dari kelompok 3. Kelompok kami terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama saya Agus Auludin, kemudian Pak Dwi Sasongko, Ibu Yuliani, dan Ibu Emma Rahmayanti. Materi yang kami bahas pada pembahasan kali ini yaitu pertama tentang definisi hubungan interpersonal, kemudian teori-teori hubungan interpersonal, tahap hubungan interpersonal, faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal, dan yang terakhir tentang jenis-jenis komunikasi interpersonal. Kita mulai yang pertama dari pembahasan tentang definisi hubungan interpersonal. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal dalam arti luas adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam segala situasi, dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Ini menurut Suranto tahun 2011 di chapter 27. Kemudian komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi atau proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Tentu saja, hubungan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap satu dengan yang lainnya atau dapat dikatakan juga sebagai hubungan yang bersifat timbal balik. Berikut adalah beberapa ciri-ciri hubungan interpersonal. Itu mengenal secara dekat, artinya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan interpersonal saling mengenal secara dekat dan saling memerlukan. Hubungan interpersonal diwarnai oleh pola hubungan saling menguntungkan secara dua arah dan saling memerlukan. Pola hubungan antar pribadi, adanya sikap keterbukaan di antara keduanya, kerjasama akan timbul apabila orang yang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat bersama mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kalimat-kalimat yang Anda gunakan sekali lagi bukan hanya menyampaikan isi, tetapi juga mendefinisikan hubungan interpersonal. Pandangan bahwa komunikasi mendefinisikan hubungan interpersonal telah dikemukakan Ruiz dan Bateson pada tahun 1950-an. Gagasan ini dipopulerkan di kalangan komunikasi oleh Lawik, Biofin, dan Jackson 1967 dengan buku mereka Pragmatics of Human Communication. Mereka melahirkan istilah baru untuk menunjukkan aspek hubungan dari pesan komunikasi ini, yaitu metakomunikasi. Every communication has a content and a relationship aspect such that the latter classifies the former and is therefore metacommunication. Lawik, Biofin, dan Jackson 1967-154. Perlahan-lahan, studi komunikasi interpersonal bergeser dari isi pesan pada aspek relasional. Ada yang menyangkut
fokus ini sebagai paradigma baru dalam penelitian komunikasi. Kini, kaum komunikolog menggeserkan perhatian from the individual as the unit of analysis to the relationship as the unit of analysis, yaitu Parks and Wilmot 1975. Gerald R. Miller dalam kata pengantar dituliskan untuk buku Exploration in Interpersonal Communication menyatakan memahami proses komunikasi interpersonal menuntut pemahaman hubungan simbiotis antara komunikasi dan perkembangan relasional. Komunikasi mempengaruhi perkembangan relasional dan pada gilirannya secara serentak perkembangan relasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Miller 1976-15. Harold P. Goldstein 1975 mengembangkan apa yang disebut sebagai relationship engagement methods, yaitu metode peningkatan dalam psikoterapi. Ia merumuskan metode ini dengan 3 prinsip. Ya, makin baik hubungan interpersonal, maka makin terbuka pasien mengungkapkan perasaannya, makin cenderung ia meneliti perasaannya menurut psikolog, dan cenderung ia mendengar dengan penuh perhatian dan bertindak atas nasihat yang diberikan penolongnya. Dari segi psikologi komunikasi, kita dapat menyatakan bahwa makin baik hubungan interpersonal, makin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara komunikasi hubungan. Baik, selanjutnya bab 2 akan dibawakan oleh Mas Dwi. Pada Mas Dwi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kaitannya dengan hubungan interpersonal pada materi pembahasan yaitu teori-teori hubungan interpersonal. Ya. Lanjut Pak Agus. Nah, teori-teori hubungan interpersonal menurut Goleman dan Hammond tahun 1974 ada 4. Yang pertama yaitu model pertukaran sosial, kemudian ada model peranan, yang ketiga model permainan, kemudian yang keempat yaitu model interaksional. Untuk model pertukaran sosial atau social exchange model, model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Artinya yaitu orang yang berhubungan dengan orang lain itu karena adanya harapan akan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhannya. Kemudian Thibault dan Kelly, 2 orang pemuka utama dari model ini, menyimpulkan bahwa model pertukaran sosial sebagai berikut, yaitu asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Ini menurut Thibault dan Kelly. Kemudian ganjaran, biaya, laba, dan tingkat perbandingan merupakan 4 konsep pokok dalam teorinya Thibault dan Kelly. Ganjaran diartikan sebagai akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran dapat berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seseorang dan seseorang yang lain, dan berlainan antara waktu, pengetahuan. Kemudian biaya diartikan sebagai akibat nilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, ada usaha, kemudian di dalamnya ada juga konflik, kecemasan, keruntuhan harga diri, serta kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan bagi individu yang melaksanakan dalam model pertukaran ini. Masih kelanjutan dari model pertukaran sosial, ya. Seperti halnya ganjaran, biaya pun juga berubah sesuai dengan satu waktu dengan waktu yang lain. Jadi pada waktu yang
tidak sama, ganjaran juga akan bernilai berbeda juga. Kemudian bagi orang kaya, mungkin di sini akan lebih berharga baginya kaitannya dengan penerimaan sosial atau social approval daripada uang. Di sisi lain, bagi orang miskin, hubungan interpersonal yang dapat mengatasi kesulitan ekonominya akan lebih memberikan ganjaran daripada hubungan yang hanya menambah waktu dan orang yang terlibat di dalamnya. Hasil atau laba adalah ganjaran dikurangi biaya. Bila seorang individu merasa dalam hubungan interpersonalnya bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, maka ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Misalnya, ketika Anda mempunyai kawan yang pelit dan bodoh, Anda akan banyak membantunya, tetapi sekedar supaya persahabatan dengan dia tidak putus saja. Bantuan yang Anda berikan, yaitu biaya-biaya yang Anda keluarkan, ternyata dalam hubungan itu lebih besar daripada nilai persahabatan, yaitu ganjaran yang Anda terima. Maka di sini Anda akan rugi. Kemudian untuk model peranan yang kedua, role model di sini, model pertukaran sosial memandang bahwa hubungan interpersonal sebagai transaksi dagang. Model peranan melihatnya sebagai panggung sandiwara. Di sini setiap orang harus memainkan peran sesuai dengan naskah yang telah dibuat masyarakat. Hubungan interpersonal berkembang baik bila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspedisi peranan atau role expectation dan tuntutan peranan, role demand, memiliki keterampilan peranan, role skills, serta terhindar dari konflik peranan dan kerancuan peranan. Di sini ekspektasi peranan mengacu pada kewajiban, tugas, dan hal yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok. Guru diharapkan berperan sebagai pendidik yang bermoral dan menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Contoh lain, jenderal diharapkan berperan sebagai pembina tentara yang berani dan tegas. Kemudian di dalam keluarga, suami diharapkan dapat mencintai dan menghormati istrinya. Guru yang berbuat jahat, kemudian jenderal yang takut kecoa, suami yang memperbudak istri. Di sini individu-individu yang seperti itu tidak memenuhi ekspektasi dalam model peranan ini. Selanjutnya yaitu model permainan, the games people play model. Model ini berasal dari psikiater Eric Berne 1964 dan 1972 yang menceritakan dalam buku Games People Play. Analisisnya kemudian dikenal sebagai analisis transaksional. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dengan bermacam-macam permainan. Mendasari permainan ini adalah 3 bagian kepribadian manusia. Di sini ada disampaikan. Di sini ada model permainan sebuah keluarga. Mungkin di sini ada orang tua sebagai aspek. Di sini ada parent, ada child, kemudian dan ada adult, orang dewasa. Masing-masing di sini memainkan model perannya sebagai orang tua seperti apa, kemudian sebagai anak seperti apa, dan sebagai orang dewasa seperti apa. Oke, lanjut Pak Agus. Kemudian model yang terakhir dalam teori hubungan interpersonal yaitu model interaksional. Ya. Dalam model interaksional ini memandang bahwa hubungan interpersonal sebagai suatu sistem di mana setiap sistem memiliki sifat-sifat yang terstruktur, kemudian integratif, dan medan. Nah, dalam semua sistem itu terdiri atas subsistem-subsistem yang saling bergantung dan bertindak bersama sebagai satu kesatuan. Jadi sistem ini terkait sehingga dalam prosesnya berjalan atau bertindak bersama-sama sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Kemudian untuk memahami sistem-sistem tersebut, kita harus melihat strukturnya. Selanjutnya, semua sistem mempunyai kecenderungan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan. Bila equilibrium sistem terganggu, maka akan segera diambil tindakannya.
Kemudian dalam mempertahankan equilibrium, sistem dan subsistem harus melakukan transaksi yang tepat dengan lingkungannya, atau disebut yang tadi sudah kita sampaikan yang disebut dengan medan. Nah, hubungan interpersonal dapat dipandang sebagai sistem dengan sifat-sifatnya. Untuk menganalisis ini, kita harus dapat melihat pada karakteristik individu-individu yang terlibat di dalamnya, sifat-sifat kelompok yang terlibat, dan sifat-sifat lingkungan di mana individu maupun kelompok tersebut berada. Nah, kemudian dalam setiap hubungan interpersonal, kita juga harus melihat dari tujuan bersama, kemudian ada metode komunikasinya seperti apa, ekspektasi dan pelaksanaan peranannya, serta permainan yang dilakukan seperti apa. Ya. Jadi secara singkat, model interaksional ini mencoba menggabungkan model antara model pertukaran, kemudian model peranan, dan model permainan. Jadi di antara 4 model dalam teori-teori interpersonal ini, model interaksional lah yang mencoba memadukan atau menggabungkan dari ketiga model tersebut. Nah, demikian dari materi pembahasan kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain, yaitu Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tahap-tahap hubungan interpersonal. Tahap-tahap dalam menjalin hubungan interpersonal yang biasa terjadi yaitu: pertama, tahap pembentukan. Tahap ini sering disebut juga dengan tahap perkenalan. Beberapa peneliti telah menemukan hal-hal menarik dari proses perkenalan. Fase pertama, fase kontak yang permulaan ditandai oleh usaha kedua belah pihak untuk menangkap informasi dari reaksi kawannya. Berikut, masing-masing pihak berusaha menggali secepatnya identitas, sikap, dan nilai pihak yang lain. Bila mereka merasa ada kesamaan, mulailah dilakukan proses pengungkapan diri. Pada tahapan ini, informasi yang dicari meliputi data demografis, usia, pekerjaan, tempat tinggal, keadaan keluarga, dan sebagainya. Tahap pembentukan, menurut Charles R. Berger, informasi pada tahap perkenalan dapat dikelompokkan pada 7 kategori, yaitu: pertama, informasi demografis. Kedua, sikap dan pendapat tentang orang atau objek, rencana yang akan datang, kepribadian, perilaku pada masa lalu, orang lain, dan hobi serta minat. Kedua, peneguhan hubungan. Hubungan interpersonal tidaklah bersifat statis, tetapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, diperlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Ada 4 faktor penting dalam memelihara keseimbangan ini, yaitu keakraban, kontrol, nada emosional yang tepat, respon yang tepat. 4 faktor penting dalam memelihara keseimbangan. Pertama, keakraban. Merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Hubungan interpersonal akan terpelihara apabila kedua belah pihak sepakat tentang tingkat keakraban yang diperlukan. Berikut, kontrol. Kesepakatan tentang siapa yang akan mengontrol siapa dan bila mana. Jika dua orang mempunyai pendapat yang berbeda sebelum mengambil kesimpulan, siapakah yang harus berbicara lebih banyak, siapakah yang menentukan, dan siapakah yang dominan. Konflik terjadi umumnya bila masing-masing ingin berkuasa atau tidak ada pihak yang mau mengalah. Berikut, respon yang tepat.
di mana respon A harus diikuti oleh respon yang sesuai dari B. Dalam percakapan, misalnya, pertanyaan harus disambut dengan jawaban, lelucon dengan tertawa, permintaan keterangan dengan penjelasan. Respon ini bukan saja berkenaan dengan pesan-pesan verbal, tetapi juga pesan-pesan non-verbal. Jika pembicaraan yang serius dijawab dengan main-main, ungkapan wajah yang bersungguh-sungguh diterima dengan air muka yang menunjukkan sikap tidak percaya, maka hubungan interpersonal mengalami keretakan. Ini berarti kita sudah memberikan respon yang tidak tepat. Berikut nada emosional yang tepat. Keserasian suasana emosional ketika komunikasi sedang berlangsung, walaupun mungkin saja terjadi interaksi antara dua orang dengan suasana emosional yang berbeda, tetapi interaksi itu tidak akan stabil. Besar kemungkinan salah satu pihak akan mengakhiri interaksi atau mengubah suasana emosi. Ketiga, pemutusan hubungan. Menurut Erdenier dalam bukunya yang berjudul Conflict Among Humans, setidaknya ada 5 sumber konflik yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan, yaitu pertama, kompetisi, di mana salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan mengorbankan orang lain, misalnya menunjukkan kelebihan dalam bidang tertentu dengan merendahkan orang lain. Kedua, dominasi, di mana salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga orang tersebut merasakan hak-haknya dilanggar. Berikut kegagalan, di mana masing-masing berusaha menyalahkan yang lain apabila tujuan bersama tidak tercapai. Provokasi, di mana salah satu pihak terus-menerus berbuat sesuatu yang ia ketahui menyinggung perasaan yang lain. Berikut perbedaan nilai, di mana kedua pihak tidak sepakat tentang nilai-nilai yang mereka anut. Menurut Ruben 2006, tahap-tahap hubungan interpersonal akan meliputi: pertama, inisiasi. Inisiasi merupakan tahap paling awal dari suatu hubungan interpersonal. Pada tahap ini, individu memperoleh data mengenai masing-masing melalui petunjuk non-verbal seperti senyuman, jabat tangan, pandangan sekilas, dan gerakan tubuh tertentu. Kedua, eksplorasi. Tahap ini merupakan pengembangan dari tahap inisiasi dan terjadi tidak lama sesudah inisiasi ini. Inisiasi di sini mulai dijajaki potensi yang ada dari setiap individu serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari suatu hubungan. Berikut intensifikasi. Pada tahap ini, individu harus memutuskan baik secara verbal maupun non-verbal apakah hubungan akan dilanjutkan atau tidak. Berikut formalisasi. Dalam perkembangannya, hubungan yang telah berjalan itu perlu diformalkan. Pada tahap ini, tiap-tiap individu secara bersama mengembangkan simbol-simbol, pola-pola komunikasi yang disukai, kebiasaan, dan lain sebagainya. Berikut redefinisi. Sejalan dengan waktu, individu tidak dapat menghindarkan diri dari perubahan. Perubahan ini mampu menciptakan tekanan terhadap hubungan yang tengah berlangsung. Berikut deteriorasi. Kemunduran atau melemahnya suatu hubungan kadang tidak disadari oleh mereka yang terlihat dalam hubungan tersebut. Jika kemunduran yang terjadi itu tidak segera diantisipasi, maka bukan tidak mungkin hubungan yang terbentuk itu akan mengalami kehancuran. Menurut De Pito, hubungan interpersonal mempunyai 6 tahap sebagai berikut. Pertama, tahap kontak. Kedua, tahap keterlibatan. Ketiga, tahap keakraban. Berikut tahap pemudaran. Berikut tahap pemulihan dan tahap
pemutusan. Tahap-tahap hubungan interpersonal. Pertama, tahap kontak. Proses interaksi dari kedua individu yang terlibat di dalamnya. Dari proses interaksi bakal timbul persepsi, sehingga persepsi bakal menjadi bumbu di dalam interaksi. Kedua, tahap keterlibatan. Fase ini mulai ada keberanian dari salah satu individu dalam memulai pendekatan. Di fase ini, individu akan menggali karakteristik lawan jenis yang bermuara pada pertemuan dan perbincangan. Berikut tahap keakraban. Tahap ini masuk proses keintiman. Adanya komitmen dalam diri. Dalam proses ini terjadi proses komunikasi interpersonal yang lebih intim, mulai dari proses pengungkapan rahasia dalam diri masing-masing individu. Berikut tahap pemudaran. Fase ini timbulnya banyak hal, terutama munculnya ketidakpuasan interpersonal berupa rasa bosan dan hadirnya unsur manusiawi berupa opsi lain yang lebih menguntungkan. Berikut tahap pemulihan. Fase ini semacam upaya menganalisis dan menelaah pemicu kemerosotan hubungan sekaligus melakukan flashback di setiap fase yang telah dilalui. Di sini juga terjadi upaya evaluasi perubahan. Berikut tahap pemutusan. Sebuah fase di mana konflik tidak menemui solusi dan hubungan kian berantakan sebab tidak ada yang saling terima keputusan satu sama lain. Maka apabila hubungannya sudah sah, maka akan terjadi perpisahan. Jalaluddin Rahmat dalam Al-Faruqi 2013, perkembangan hubungan interpersonal menjadi 3 tahap. Pertama, pembentukan hubungan. Tahap ini sering disebut sebagai tahap perkenalan. Fokus pada tahap ini adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi dalam pembentukan hubungan. Informasi yang diperoleh tidak selalu melalui komunikasi verbal, melainkan juga melalui komunikasi non-verbal. Kedua, peneguhan hubungan. Hubungan interpersonal tidak bersifat statis tetapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, diperlukan tindakan-tindakan tertentu. Untuk mengembalikan keseimbangan, ada 4 faktor penting untuk memelihara keseimbangan, yaitu keakraban, kontrol, respon yang tepat, dan nada emosi yang tepat. Ketiga, pemutusan hubungan. Suatu hubungan interpersonal yang paling harmonis sekalipun dapat mengalami pemutusan hubungan. Mungkin karena kematian, konflik yang tidak terselesaikan atau sebagainya. Siklus artinya proses sinambung dari satu tahap ke tahap berikutnya, secara berputar sehingga setelah sampai pada tahap akhir dari siklus, dimungkinkan untuk kembali ke tahap awal. Pada hakikatnya, pola hubungan interpersonal juga merupakan sebuah siklus. Mulai dari perkenalan menuju kebersamaan, kemudian perpisahan, kembali lagi pada tahap awal. Siklus hubungan interpersonal antara lain, pertama, tahap perkenalan. Tahap ini ditandai adanya tindakan memulai. Biasanya dilakukan dengan hati-hati agar terbentuk persepsi dan kesan pertama yang baik. Tahap ini merupakan langkah pertama fase kontak permulaan menurut William Brooks dan Philip Emmett bahwa kesan pertama sangat menentukan. Karena itu, hal-hal yang pertama kelihatan menjadi sangat penting. Penampilan fisik, apa yang diucapkan pertama, apa yang dilakukan pertama menjadi penentu penting terhadap pembentukan citra pertama orang tersebut. 2. Penjajakan. Penjajakan merupakan suatu usaha mengenal diri orang lain. Tahap ini digunakan untuk mencari perbedaan dan kesamaan masing-masing individu. Bila merasa ada kesamaan, maka dilakukan proses pengungkapan diri.
mengidentifikasi status sosial, misalnya sosial, ekonomi, pendidikan, maupun agama, dan sebagainya. Disebut juga dengan pertukaran penjajakan afeksi. Pada tahap ini ada kesediaan untuk antar individu membolehkan individu lain mengetahui dan memahami satu sama lain. Siklus hubungan interpersonal. Lanjut. Penggiatan. Penggiatan menandai awal keintiman, berbagai informasi pribadi, akrab sehingga banyak perubahan ketika interaksi. Derajat keterbukaan lebih besar, frekuensi komunikasi juga semakin tinggi. Disebut juga dengan pertukaran afeksi. Interaksi melibatkan beberapa aspek pribadi. Terjadi peningkatan komunikasi yang menitik beratkan pada wilayah pribadi, bahkan ungkapan perasaan yang mendalam ditunjukkan. Berikut, pengikatan. Tahap yang lebih formal terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sendiri sebagai pasangan, dapat berupa pasangan, persahabatan, suatu kelompok, dan sebagainya. Berikut, kebersamaan. Tahap ini merupakan tahap puncak hubungan interpersonal. Hakikat kebersamaan adalah bahwa mereka saling menerima seperangkat aturan yang mengatur hidup mereka. Perasaan saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati. Dari pendapat di atas, siklus hubungan interpersonal dapat digambarkan oleh bagan di bawah ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Bu Emma. Kami persilakan. Terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya bagian 4, faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Lanjut. 1. Percaya atau trust. Percaya atau trust, faktor percaya adalah faktor yang paling mempengaruhi komunikasi interpersonal. Adapun 3 faktor utama yang menumbuhkan sikap percaya yaitu 1. Menerima. Menerima adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa berusaha untuk mengendalikannya. Menerima tidak berarti menyetujui semua perilaku orang lain atau rela menanggung sebab akibat dari perilaku tersebut. Menerima berarti tidak menilai pribadi orang berdasarkan perilakunya yang tidak kita senangi, walaupun menurut persepsi kita perilakunya jelek. Kita tetap berkomunikasi dengannya sebagai persona, bukan objek. Sikap menerima menggerakkan sikap percaya karena orang tahu kita tidak akan merugikannya. Sikap menerima tidak semudah yang dikatakan. Manusia cenderung menilai dan sulit untuk menerima. Akibatnya hubungan interpersonal tidak dapat berlangsung sesuai harapan. Kedua yaitu empati. Dalam empati, kita ikut serta secara emosional dan intelektual dalam pengalaman orang lain. Berempati artinya membayangkan diri kita pada kejadian yang menimpa orang lain. Dengan empati, kita mencoba melihat seperti orang lain, melihat dan merasakan sebagaimana orang lain merasakannya. Kemudian yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran menyebabkan perilaku kita dapat diduga. Hal ini mendorong orang lain untuk dapat percaya pada kita. Kemudian sikap suportif. Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam berkomunikasi yang dapat terjadi karena faktor-faktor personal seperti kecemasan, ketakutan, dan lain-lain yang menyebabkan kegagalan komunikasi interpersonal. Orang yang bersikap defensif akan lebih banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam komunikasi dibanding memahami pesan orang lain. Ketiga, sikap terbuka. Sikap terbuka mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Dengan sikap saling percaya dan suportif, sikap terbuka mendorong munculnya saling pengertian, saling menghargai, serta yang paling penting saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. Perbedaan sikap terbuka dan sikap tertutup. Sikap terbuka, 1. Menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data dan keajikan logika. 2.
membedakan dengan mudah, melihat nuansa dan sebagainya. 3. Berorientasi pada isi. 4. Mencari informasi dari berbagai sumber. 5. Lebih bersifat profesional dan bersedia mengubah kepercayaannya. 6. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian, mendistorsi dan menolak kepercayaannya. Sedangkan sikap tertutup yaitu 1. Menilai pesan berdasarkan motif-motif pribadi. 2. Berpikir simplisis, artinya berpikir hitam putih tanpa nuansa. 3. Bersandar pada lebih banyak sumber pesan daripada isi pesan, artinya ini sangat subjektif. 4. Mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumbernya sendiri, bukan dari sumber kepercayaan orang lain. 5. Secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaannya. 6. Menolak, mengabaikan pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaannya. Silakan lanjut. Contoh komunikasi interpersonal. 1. Interaksi antara mahasiswa dan dosen pembimbing. 2. Dialog antara orang tua dengan anaknya. 3. Pertengkaran antar tetangga. 4. Percakapan antara kakak dan adik membahas pekerjaan rumah. 5. Interaksi antara dua orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. 6. Dialog antara seorang guru dengan salah satu murid. 7. Pertengkaran antara kakak dan adik. 8. Konsultasi antara seorang pasien dengan dokter. 9. Interaksi antara penjual serta pembeli. 10. Percakapan dua orang teman, dan lain sebagainya. 5. Jenis-jenis komunikasi interpersonal. Jenis komunikasi interpersonal 1. Yaitu lisan. Setiap kali Anda berbicara atau bahkan membuat suara yang dapat didengar seperti dan misalnya, Anda sedang menciptakan komunikasi verbal di luar isi dari apa yang Anda katakan dan konteks di mana itu dikatakan. Komunikasi verbal juga mencakup faktor pendengaran tambahan seperti intonasi. Ini bagaimana suara Anda naik dan turun dalam nada Anda saat berbicara, dan dapat menaungi bagaimana kata-kata itu dimaksudkan untuk ditafsirkan. Misalnya, frasa "semoga harimu menyenangkan" dapat memiliki sejumlah arti berbeda ketika Anda membayangkannya diucapkan dengan ramah, sarkastis, atau bahkan tidak menyenangkan. 2. Mendengarkan. Kemungkinannya adalah bahwa suatu saat dalam hidup Anda telah dituduh mendengar tapi tidak mendengarkan apa yang dikatakan seseorang kepada Anda. Perbedaan antara kedua konsep itu mungkin tampak bernuansa pada awalnya sampai pesannya menjadi jelas. Mendengar tidak disengaja dan tanpa usaha, sedangkan mendengarkan terfokus dan disengaja. Mendengar adalah respon otomatis yang merupakan hasil dari bekerjanya telinga. Mendengarkan membutuhkan lebih banyak usaha. Ini memiliki tujuan dan membutuhkan konsentrasi untuk memahami apa yang disampaikan pembicara. Ketiga, komunikasi tertulis. Saat Anda menyampaikan pesan melalui simbol tertulis, Anda sedang melatih komunikasi tertulis dari email dan pesan teks hingga memorandum dan laporan yang lebih formal. Komunikasi tertulis adalah landasan sebagian besar berbagai informasi dalam bisnis. Ketika informasi yang kompleks atau panjang perlu dibagikan, biasanya disampaikan melalui komunikasi tertulis. Untuk itu, komunikasi tertulis sering dianggap lebih sah secara hukum daripada kata-kata lisan. Itulah mengapa seringkali berfungsi sebagai cara komunikasi resmi. Komunikasi tertulis juga dapat mencakup emoji yang dapat membantu menyampaikan lebih banyak informasi dan konteks emosional yang sulit disimpulkan dari kata-kata itu sendiri. 4. Komunikasi nonverbal.
Menyampaikan makna tanpa menggunakan kata-kata baik tertulis atau lisan adalah inti dari komunikasi nonverbal. Hal ini dapat dicapai melalui segala hal mulai dari ekspresi wajah hingga gerakan tertentu, tangan, siapa saja, hingga bahasa tubuh dan postur tertentu. Untuk memahami seberapa banyak yang dapat dikomunikasikan melalui komunikasi, bahwa pantomim mampu menceritakan keseluruhan cerita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu, komunikasi nonverbal sering melengkapi komunikasi lisan. Gerakan seperti kutipan udara atau mengangkat bahu menambahkan arti jika tidak sepenuhnya berbeda dengan apa yang dikatakan. Berikut sumber referensi yang kami ambil. Belum, untuk bahan presentasi kami, yaitu 1. Suranto Awe, Komunikasi Interpersonal, Yogyakarta, Geraha Ilmu 2011, Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Bandung, Remaja Rosda Karya 1991, Suranto Awe, Komunikasi Interpersonal, Yogyakarta, Geraha Ilmu 2011, Tri Dayak Kisni dan Hudaniah, Psikologi Sosial, Malang UMM Press 2012, Gania 2014, Understanding Entrepreneurship, Memahami secara cerdas makna entrepreneurship yang sebenarnya, Universitas Brawijaya Press, Suparno, P. dan Pramana, IBGAY 2023, Buku Ajar Psikologi Komunikasi, Nila Cakra Arizona, Novriza N. dan Meisari 2021, Manajemen Konflik, Bening Media Publishing. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih dan selamat menikmati, selamat mendengarkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah selesai